Samud adalah nama suatu suku dari bangsa Arab. Mereka bertempat tinggal di suatu daerah yang bernama Al-Hijr yang terletak di antara Hijaz dan Sam. Daerah itu sangat makmur dan kekayaannya melimpah ruah. Tanah-tanah yang subur memberi hasil yang begitu banyak. Binatang-binatang perahan dan ternak berkembang biak dengan baik. Kebun-kebun bunga yang luas beraneka warna tampak indah menghiasi keadaan di daerah itu. Bangunan-bangunan rumah berdiri megah di atas tanah dan dibuatnya dari batu-batu gunung yang besar. Mereka hidup tentram, bahagia dan sejahtera. Namun kaum Samud tak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala. Kepadanya mereka minta perlindungan dari musibah dan mengharapkan kebaikan dan kebahagiaan. Padahal berhala itu hanya terbuat dari batu-batu besar yang mereka pahat sendiri. Ia tidak bisa memberi apapun kepada mereka. Berhala itu hanya benda-benda yang diam tak bergerak. Lalu, mengapa mereka menyembah berhala-berhala itu? Karena mereka yakin berhala adalah Tuhannya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengutus Nabi yang bernama Nabi Soleh kepada kaum Samud. Nabi Soleh berasal dari kaum Samud. Keluarganya terpandang dan dihormati oleh penduduk sekitar. Ia sangat cerdas sekali, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah dalam pergaulan. Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk memperingatkan kaum Samud yang menyembah berhala. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar, tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan kebutuhan hidup mereka. Allah juga menciptakan binatang-binatang yang bermanfaat dan berguna bagi mereka, sehingga mereka hidup bahagia. Seharusnya mereka menyembah Allah, bukan patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu-batu gunung. Nabi Soleh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, bertaubat dan mohon ampunan kepadanya atas dosa-dosa dan perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Namun kaum Samud menolak ajakan Nabi Soleh, dan mereka pun dengan lantangnya berkata, "Wahai Soleh, apa yang kamu katakan? Kami sama sekali tidak percaya. Kamu menyuruh kami meninggalkan ajaran nenek moyang kami, yaitu menyembah berhala-berhala kami. Padahal ia merupakan bagian hidup kami sejak kami dilahirkan, dan kami akan tetap mempertahankannya untuk selama-lamanya. Kami tidak akan mengikuti ajakanmu yang sesat itu. Kami meragukan kenabianmu." Lalu Nabi Soleh memperingatkan mereka agar jangan menolaknya, dan supaya mereka mengikuti ajakannya beriman kepada Allah. Ia terus melakukan dakwahnya kepada kaum Samud. Namun yang percaya dan mengikutinya hanya sebagian kecil dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin, sedangkan mereka yang kaya tetap menolak ajakan Nabi Soleh. Fakta ini membuat mereka menjadi lebih sombong, karena mereka berpikir bahwa agama baru yang dibawa Nabi Soleh hanyalah untuk orang-orang miskin, bukan untuk orang-orang kaya seperti mereka. Lalu mereka pun berkata, "Wahai Soleh, apa kamu sudah gila? Apa kelebihanmu sehingga kamu dipilih sebagai Rasul? Padahal banyak di antara kami yang lebih baik daripada kamu. Jika kamu memang waras dan peduli dengan kami, maka hentikan usahamu menyebarkan agama baru itu." Mereka terus menghina Nabi Soleh dan agama barunya. Mulut mereka tak bisa diam. Selalu ada yang ingin mereka ucapkan kepada Nabi Soleh. Ucapan itu tak lain adalah hinaan, cercaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang bernada ejekan. Kemudian Nabi Soleh pun menjawab, "Aku tidak akan pernah berhenti menyebarkan agama ini, karena bukan kalian yang mengupahku, melainkan Allah yang membalasnya. Aku tidak akan melalaikan perintah Allah demi melanjutkan keinginan kalian untuk menyembah berhala." Mendengar perkataan Nabi Soleh, kaum Samud semakin kesal dan marah, karena mereka gagal menghentikan usaha Nabi Soleh, yaitu menyebarkan agama baru yang bertentangan dengan agama mereka. Akhirnya mereka mencari pendukung yang lebih banyak. Tujuan mereka adalah untuk menentang ajaran Nabi Soleh. Dalam waktu yang singkat, mereka mendapat pendukung yang banyak.
Mereka menemui Nabi Soleh dan menantangnya untuk membuktikan kebenaran bahwa dia adalah Nabi. Mereka meminta untuk menunjukkan sesuatu dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa di luar kekuasaan manusia. Mereka menyebutnya mukjizat, yaitu sebuah pembuktian dari seorang nabi bahwa dia adalah benar-benar utusan Allah. Nabi Soleh sadar bahwa tantangan itu sangat berat, tapi Nabi Soleh sangat cerdik. Meskipun kaum Samud cerdik juga, namun Nabi Soleh jauh lebih cerdik. Karena Nabi Soleh tahu bahwa tantangan yang diminta kaum Samud adalah untuk menghilangkan pengaruhnya kepada para pengikutnya, supaya mereka tidak percaya lagi kepadanya. Dengan kecerdasan Nabi Soleh, maka ia menantang balik kaum Samud. Bila ia berhasil memenuhi permintaan mereka, maka mereka harus berhenti menyembah berhala, dan sebaliknya mereka harus beriman kepada agama baru yang dibawa Nabi Soleh. Keinginan kaum Samud menggebu-gebu. Mereka meminta kepada Nabi Soleh untuk segera menunjukkan mukjizat itu. Lalu Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah aku untuk membuktikannya." Tidak lama beberapa waktu setelah berdoa, dengan izin Allah, Nabi Soleh dapat menciptakan seekor unta yang besar yang keluar dari batu karang yang besar. Batu karang itu berada di suatu bukit yang ditunjuk oleh kaum Samud. Lalu Nabi Soleh pun berkata, "Inilah unta Allah, jangan kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri. Ia mencari minum sendiri seperti kamu dan ternakmu. Dan ketahuilah, jika kamu mengganggunya, maka Allah akan menurunkan azab kepadamu." Karena pada waktu itu tidak ada yang berani mengganggu, maka unta-unta itu berkeliaran bebas di ladang. Ia makan rumput sesuka hatinya. Ia juga bebas minum sepuasnya. Pada suatu saat lalu pergilah unta itu ke sebuah telaga untuk minum. Ia merasa aman dan puas. Namun ada beberapa orang yang tidak menyukai kehadirannya. Mereka adalah orang-orang yang tiap hari mengembalakan binatang ternaknya di tempat itu. Mereka kesal karena unta Nabi Soleh telah membuat binatang ternak mereka menjadi ketakutan. Mereka tak berani untuk mengusirnya karena mereka takut terhadap apa yang telah dikatakan Nabi Soleh, sehingga mereka memilih menjauhkan binatang ternaknya dari tempat itu. Dendam kaum Samud kepada Nabi Soleh semakin mempuncak. Setelah tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi Soleh, mereka juga merasa terganggu dengan unta Nabi Soleh. Akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh unta Nabi Soleh itu. Ada seorang janda yang kaya raya menawarkan dirinya kepada siapa saja yang berhasil membunuh unta Nabi Soleh. Maka janda itu bersedia menjadi miliknya. Ia pun berkata, "Siapa yang berhasil membunuh unta Nabi Soleh, maka aku mau menjadi istrinya dan hartaku akan menjadi miliknya." Rencana pembunuhan unta Nabi Soleh seakan-akan digunakan sebagai ajang sayembara. Ada seorang wanita lagi yang menawarkan seperti janda itu. Ia menawarkan anak perempuannya yang cantik-cantik. Ia bersedia memberikan salah satunya bagi orang yang berhasil membunuh unta Nabi Soleh. Ia pun berkata, "Aku mempunyai anak perempuan yang cantik-cantik. Maka apabila di antara kalian berhasil membunuh unta Nabi Soleh, kuserahkan salah satu di antaranya untuk kamu." Berita itu pun benar-benar tersebar ke seluruh pelosok desa dan kota-kota. Banyak orang yang ingin mengikuti sayembara itu. Beberapa di antara mereka adalah Musadda bin Muhar dan Qudar bin Salif. Mereka tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh dua wanita tadi. Dan ternyata mereka tidak sendirian. Ada 7 orang yang menemani mereka. Mereka telah menyiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan apa yang menjadi rencana mereka. Mereka berangkat ke suatu tempat di mana unta Nabi Soleh berada. Mereka bersembunyi di balik semak-semak belukar.
Tak lama kemudian mereka melihat unta Nabi Soleh berjalan menuju telaga yang sering digunakan untuk minum. Mereka mengendap-endap supaya unta itu tidak lari. Kemudian Musadaq melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai betis unta Nabi Soleh. Dalam keadaan tak berdaya, Qudar menggunakan kesempatan itu untuk menikam dengan pedang, dan matilah unta Nabi Soleh. Setelah mereka berhasil membunuh unta itu, mereka kembali ke kota. Dan ketika tiba di sana, mereka langsung mengumumkan bahwa unta Nabi Soleh sudah mati terbunuh. Mereka semakin senang ketika masyarakat kota menyambutnya sebagai pahlawan dari medan perang yang membawa kemenangan besar. Padahal mereka hanya membunuh seekor unta, dan mereka harus menerima resikonya. 9 orang tadi semakin bangga dengan keberhasilannya. Mereka merasa hadiah yang ditawarkan begitu dekat dan akan mengubah hidup mereka. Karena seorang janda kaya keturunan bangsawan dan seorang perempuan cantik yang sedang menanti mereka. Dengan bangganya mereka berkata kepada Nabi Soleh, "Wahai Soleh, lihatlah kami mendapat kemenangan. Kini untamu telah terbunuh. Lalu mana ancaman yang kamu katakan kepada kami bila kami mengganggu untamu?" Kemudian Nabi Soleh menjawab dengan kata-kata yang bijak, "Aku telah memperingatkan kamu, jangan ganggu untaku apalagi membunuhnya, karena Allah akan menurunkan siksaan bagi kalian. Dan kini kamu telah membunuhnya, maka tunggulah azab dari Allah atas tindakanmu itu. Tunggulah saat kehancuran menimpamu. Kalian boleh bersenang-senang atas keberhasilan kalian, namun cukuplah hanya 3 hari. Dan tunggulah pada hari keempat azab Allah akan turun kepada kalian. Ingatlah bahwa takdir Allah tidak bisa ditunda dan ditawar." Nabi Soleh sungguh bijak. Mereka diberi waktu 3 hari untuk memikirkan perbuatan yang telah mereka lakukan, supaya mereka sadar dan segera bertobat. Namun mereka tetap saja dungu. Mereka tidak ada yang mendengarkan perkataan Nabi Soleh. Malah mereka berpesta pora merayakan kemenangan mereka yang semu. Padahal azab Allah sebentar lagi akan turun bagi mereka. Kaum Samud terlena dengan keberhasilan palsu mereka. Mereka seperti tidak tahu akan perkataan Nabi Soleh tentang azab Allah. Lalu pada suatu hari Nabi Soleh berkata kepada mereka, "Tanda-tanda azab Allah akan turun adalah: pada hari pertama, bila kamu bangun dari tidurmu, maka wajahmu akan menjadi kuning. Pada hari kedua, wajahmu akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajahmu akan berubah lagi menjadi hitam. Dan pada hari keempat, turunlah azab Allah kepada kalian." Setelah mendengar perkataan Nabi Soleh, mereka 9 orang yang telah membunuh unta itu gelisah. Mereka benar-benar takut pada perkataan Nabi Soleh kali ini. Akhirnya, demi menyelamatkan hidup mereka, mereka berencana melakukan pembunuhan untuk kedua kalinya. Kali ini Nabi Soleh yang akan dibunuhnya. Mereka berpikir bahwa jika Nabi Soleh dibunuh, maka azab Allah tidak akan datang. Mereka melakukan persiapan yang lebih matang daripada ketika mereka akan membunuh unta Nabi Soleh. Dengan memilih waktu yang tepat, mereka melancarkan aksinya untuk membunuh Nabi Soleh. Kemudian pada suatu malam, mereka akan melakukan pembunuhan. Mengapa mereka memilih pada waktu malam hari? Mereka memilih malam hari karena lebih mudah. Mereka takut jika dilaksanakan pada siang hari yang begitu banyak orang, identitas mereka akan diketahui. Apalagi hal itu harus dirahasiakan dari keluarga Nabi Soleh. Mereka pasti akan menuntut balas kepada mereka. Oleh karena itu, mereka memilih pada malam hari. Pada malam hari suasananya gelap dan sepi, sehingga orang lain pun tidak akan mengetahui rencana mereka, apalagi keluarga Nabi Soleh. Mereka sangat berhati-hati karena pembunuhan ini sangat berbahaya jika diketahui. Mereka melakukan sembunyi-sembunyi
Ketika mereka sampai di rumah Nabi Soleh, tiba-tiba ada suara gemuruh dari langit, yaitu batu-batu besar yang berjatuhan dan akhirnya mengenai kepala mereka. Seketika itu pula mereka mati ditimpa batu-batu besar itu. Sesungguhnya azab Allah telah datang dan hal itu pun terjadi. Nabi Soleh selamat dari rencana pembunuhan mereka. Kesembilan orang itu mati binasa tanpa memperoleh hasil. Sebelum turun azab Allah kepada kaum Samud, Allah menyuruh Nabi Soleh beserta pengikutnya meninggalkan Al-Hijr. Maka berangkatlah mereka menuju Ramalah, sebuah tempat yang berada di dekat Palestina, tempat di mana mereka akan terhindar dari azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Samud yang tidak beriman. Akhirnya, setelah Nabi Soleh dan pengikutnya meninggalkan tempat itu, Allah menurunkan azabnya kepada kaum Samud. Mereka binasa semuanya karena ditimpa halilintar yang dahsyat yang disertai dengan gempa bumi yang hebat dan mengerikan. Tak tersisa apapun dari kaum Samud kecuali mereka yang beriman, yaitu orang-orang yang mempercayai Nabi Soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan muslim yang berbahagia, demikian kisah singkat perjalanan dari perjuangan atau dakwah Nabi Soleh. Semoga kita dapat memetik hikmahnya dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apabila menurut kawan muslim channel ini bermanfaat dan bisa membantu kebaikan dan amal soleh kita, maka silakan di-share dan disebarkan, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga amal baik kawan muslim sekalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.